Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, saat ini kalau kita lihat di pertengahan tahun 2025 ini banyak sekali gejolak sosial yang terjadi di masyarakat, karena memang muncul banyak ketidakpuasan masyarakat atas kejadian-kejadian yang terjadi, yang notabene kejadian itu bikin masyarakat, bikin para warga negara itu kecewa ya teman-teman. Apa sih yang betulnya paling utama saat ini di tengah kesulitan kita semua, kesulitan ekonomi, terutama masyarakat menengah, kalangan menengah ke bawah, ketika banyak PHK, ketika banyak kemudian yang usaha yang macet karena daya beli masyarakat menurun. Di satu sisi lain banyak daerah-daerah yang kemudian menaikkan, berupaya untuk menaikkan pajak bumi dan bangunan atau PBB, yang kenaikannya angkanya fantastis ya, kayak di Pati kemarin naik sampai 250%, di Pekalongan sampai 1000%, di Jombang ada sampai 500%. Walaupun kemudian semua itu berhasil di cancel karena kemudian ada penolakan di masyarakat, tapi kemudian hal tersebut terjadi ada kisruh dulu di masyarakat ya teman-teman. Yang jelas dikala semua itu terjadi, kita juga dipertontonkan ketika kemudian wakil-wakil kita di DPR juga dalam kesulitan masyarakat seperti ini juga kemana gitu rasa empatinya sebagai wakil daripada masyarakat yang ya sebagian besar kalau mengenai bermasalah lagi kesulitan gitu kan, tiba-tiba mereka juga menaikkan gaji dan tunjangan mereka yang fantastis ya teman-teman. Ya hak-hak mereka sih gitu kan, tapi memang di satu sisi juga kita dipertunjukkan hal yang lebih menyakitkan lagi, di mana banyak korupsi yang semakin menjadi-jadi tiap saat, di mana yang jadi korban juga adalah sulai masyarakat kecil. Gimana kemudian ketika di awal-awal masa pemerintahnya Pak Prabowo mulai dibongkar ada keterlibatan pegawai atau staf di Kemenkom Digi yang terlibat menjadi backing daripada judi online. Kemudian menyusul kemudian adanya dugaan kasus korupsi di Kemendikbud tentang pengadaan laptop. Ya jumlahnya kerugian negara sampai triliunan ya. Lagi-lagi itu korbannya ya yang masyarakat kecil, masyarakat menengah ke bawah ya. Kemudian kita lihat kemudian ada dugaan kasus korupsi di Kemenak terkait dengan kuota haji tahun 2024. Lanjut lagi ketika kemarin juga ada kemudian dugaan kasus korupsi terkait pemerasan ya terhadap pengeluaran sertifikat keselamatan kesehatan kerja di Kemenaker. Yang kemudian juga yang tertangkap juga nggak sembarangan, seorang wamen ya teman-teman. Yang jelas Pak Prabowo betul-betul kemudian menyikapi ini dengan tegas ya. Presiden kita patut kita apresiasi, beliau langsung melakukan pemecatan, pemberhentian kepada stafnya yang terlibat kemudian dalam kasus yang terkait dengan korupsi ini ya, perilaku koruptor. Nah teman-teman, yang paling penting sebenarnya agenda dari masyarakat, yang paling diharapkan masyarakat saat ini, betul di kala masa pemerintahnya Pak Prabowo ini, Pak Prabowo sudah memulai tugas berat beliau, salah satunya dengan melakukan penumpasan korupsi dengan perlahan di era Pak Prabowo Subianto itu. KPK, Kejaksaan mulai bergerak ya, yang memang bersinergi. Kejaksaan juga mendapatkan keamanan penjagaan dari prajurit TNI ya. Ini memang kemudian langkah strategis yang diambil oleh Pak Prabowo Subianto, presiden kita saat ini. Tapi yang gak kalah pentingnya lagi adalah sebetulnya tuntutan kita yang paling realistis itu adalah kemudian selain penegakan hukum yang sudah dilakukan sekarang mulai, adalah kemudian efek jera. Karena ada penegakan hukum sekuat apapun penegakan hukum, tapi kemudian tidak diikuti efek jera, ya sebetulnya percuma aja gitu kan. Kita tahu KPK ini udah berapa puluh tahun ya, KPK ini berdiri dari sejak zamannya Bapak SBY ya teman-teman. Ketika berdirinya KPK masa pemerintahnya presiden kita Pak Susilo Bambang Yudhoyono, ya udah 1 dekade lebih ya gitu kan. Tapi kemudian perilaku korup itu lagi semakin menjadi-jadi. Bahkan kalau kita lihat kemarin teman-teman, ada seorang tersangka
di kala press conference-nya KPK yang terkait dengan pemerasan untuk penerbitan sertifikat K3 di Kemenaker gitu kan, yang ini perbuatannya luar biasa sekali karena memang SK sertifikat K3 itu dibutuhkan perusahaan atau orang-orang yang ingin perusahaan yang ingin menjalankan sebuah proyek gitu kan, orang-orang yang ingin melamar pekerjaan di perusahaan tertentu yang tarif utamanya cuma 275.000 digebuk lagi, digelembungkan menjadi 6 juta ya per sertifikat K3, yang memang hasil tangkapan oleh para oknum itu sampai dapat 69 miliar plus kendaraan roda 4 dan kemudian kendaraan roda 2 mewah gitu kan. Gimana kemudian kita bisa lihat ketika kemudian ada salah satu tersangka yang sudah diborgol pakai pakaian orange, justru dengan gagahnya mengangkat tangannya, mengepalkan tangannya. Kita nggak tahu di sini maksudnya apa, tapi memang kemudian sepertinya sudah hilang ya, nggak ada rasa takut, rasa malunya lagi. Nah ini yang memang sangat kita prihatinkan, ini yang betul-betul bahwasanya efek jera itu jauh lebih penting ya, nggak kalah pentingnya daripada penegakan hukum. Penegakan hukum itu berjalan tapi seakan-akan hilang maknanya ketika efek jera itu nggak ada. Oleh karena itu saya sendiri juga bertanya-tanya kemana gitu kan wakil-wakil rakyat kita ketika dari tahun ke tahun seluruh warga masyarakat kemudian meminta, berharap undang-undang perampasan aset para koruptor itu diterbitkan oleh DPR. Kayaknya susah banget gitu kan, padahal siapa sih kemudian yang dirugikan ketika undang-undang itu terbit? Yang dirugikan adalah hanya para oknum-oknum koruptor yang memang mengambil keuntungan di tengah kesulitan ekonomi masyarakat kita gitu kan. Dan lagi-lagi saya nggak ngerti ketika ada gejolak di masyarakat gitu kan, fokusnya itu kadang-kadang memang terjadinya tindakan-tindakan anarkis justru di masyarakat, walaupun mereka berdemo kan, tapi kemudian nggak tertata rapi. Apa sih tuntutannya yang paling realistis? Tuntutan yang paling realistis adalah kemudian untuk penerbitan kemudian undang-undang perampasan aset. Kalau yang namanya hukuman mati itu mungkin masih banyak debatable gitu kan, oke terlalu jauh gitu kan. Saya juga nggak ngerti kenapa kemudian udah berapa lama tuntutan daripada penerbitan undang-undang perampasan aset ini kemudian juga digaungkan. Bahkan dulu sempat berapa tahun yang lalu seorang tokoh negara kita ini Bapak Mahfud MD juga sempat menyuarakan gitu kan, kapan gitu kan undang-undang perampasan aset itu kemudian akan diterbitkan oleh DPR. Lagi-lagi kita tanda tanya, kenapa kayaknya alot sekali, susah sekali gitu kan. Bahkan lagi-lagi kalau ada kita berpikir nalar sehat, yang dirugikan ketika undang-undang itu terbit nggak lain dan nggak bukan hanyalah para koruptor. Tapi kalau kemudian susah sekali itu ya susah kita kemudian berpikir, kita logika sehat kita itu jadi nggak ngerti gitu kan. Dan ini yang betul-betul bikin nyaris kemudian penegakan hukum itu akan kurang maknanya ya ketika kemudian nggak ada kemudian efek jera. Mereka tambah menjadi-jadi gitu kan, mungkin cuma dihukumnya 4-5 tahun dapatnya puluhan miliar, nanti dapat remisi segala macam gitu kan. Proses ini memang sangat penting dan sepertinya banyak kemudian para tokoh yang sering muncul di media sosial, tapi memang arah perjuangannya sendiri saya bingung, bahkan satu persatu gitu kan. Itu menurut saya sih yang terpenting untuk bangsa kita saat ini, salah satunya adalah selain penegakan hukum sudah jalan, kepada oknum-oknum yang merusak perekonomian negara, yang nggak kalah pentingnya itu akan jadi percuma semua gitu kan. Kurang maknanya nanti penegakan hukum ketika efek jera itu nggak muncul. Nah itu menurut saya, menurut teman-teman, mungkin teman-teman punya analisa sendiri, monggo silahkan tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, itu aja obrolan kita malam hari ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.